seorang remaja bernama Alinsia Bokman Kondomo berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMA di SMA 2 Semarang. Alinsia sendiri dikenal baik, bahkan ramah, dan juga dikenal banyak orang. Di satu sekolahnya pun semua hampir mengenal Alinsia karena dikenal sebagai wanita yang cantik dan juga ramah kepada banyak orang. Karena kesederhanaannya, tak banyak orang yang tahu Alinsia ternyata anak seorang pejabat Papua dengan jabatan Gubernur Papua Pegunungan. Satu keluarga memang kerap berkumpul di Jatiharjo saat Lebaran atau saat Natal. Meski keluarga inti Alinsia tinggal di Papua, namun Alinsia tinggal di Jatiharjo bersama nenek dan kakeknya. Sementara belakangan saat dirinya sekolah di SMA, Alinsia pun pindah ke Semarang. Tak disangka berita mengejutkan datang dari Alinsia kepada keluarganya. Alinsia ditemukan meninggal di kosan temannya di daerah Banyumanik, Semarang. Tanggal 18 Mei 2023, Alinsia dilarikan ke Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Bahkan, Alinsia menurut dokter dinyatakan sudah tak bernyawa pada pukul 4 sore. Pihak dari rumah sakit pun memang mendapatkan ada sesuatu yang aneh saat Alinsia didatangkan ke rumah sakit. Tak ada keluarga, hanya ditemani orang-orang yang seumuran dengan Alinsia. Bahkan saat ditanya penyebabnya, orang-orang tersebut pun mengaku tak tahu apa-apa. Hingga akhirnya dari pihak rumah sakit menghubungi keluarga Alinsia dan menghubungi pihak kepolisian. Ayah Alinsia yang memang sedang bertugas di Papua bahkan mengaku dirinya tak menyangka tak ada firasat kehilangan sang anak. Saat mendapatkan kabar sang anak meninggal, langsung terbang dari Papua ke Semarang. Yakin sang anak tak punya pacar, ayah dari Alinsia pun mengungkapkan Alinsia kerap curhat kepada dirinya, bahkan berkomunikasi hampir tiap hari dengan dirinya. Sama halnya dengan pihak rumah sakit, keluarga menyangka ada yang aneh, bahkan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Hingga langsung saja pihak kepolisian olah TKP dan langsung ke kosan saat Alinsia ditemukan pingsan. Pihak kepolisian olah TKP di daerah Banyumanik, Semarang melihat kejadian, bahkan di tempat kejadian pun banyak botol miras. Saat itu menurut saksi, Alinsia tak memakai bra saat dibawa ke rumah sakit, bahkan bra Alinsia pun hanya menggantung saja di leher Alinsia. Polisi masih mencari penyebab kematian Alinsia, bahkan menurut dokter menyebutkan gagal napas, namun tetap harus dilakukan otopsi agar tahu penyebabnya. Pihak keluarga pun menyetujui saran dokter untuk melakukan otopsi demi mencari kebenaran atas meninggalnya sang anak Alinsia. Dari Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Alinsia pun langsung saja dipindahkan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang guna untuk otopsi mencari kebenaran tentang kematian anak Alinsia. Kesedihan terlihat jelas di raut muka sang ayah. Alinsia sendiri adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Gubernur Papua mempunyai 2 orang anak, 1 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan Alinsia. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Karyadi, hasilnya pun dengan barang bukti baru yang ada, ternyata Alinsia dinodai, bahkan ada banyak minuman di dalam tubuh Alinsia. Menurut pihak kepolisian, kalau Alinsia mendapatkan kekerasan seksual sebelum dirinya meninggal, ada tanda-tanda Alinsia dinodai, bahkan sperma pelaku pun masih ada di tubuh Alinsia. Usai selesai otopsi dilaksanakan, tubuh Alinsia langsung dijemput oleh keluarganya. Alinsia pun langsung dibawa ke rumahnya di Semarang. Banyak tangisan atas kepergian Alinsia dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Alinsia yang mengenal Alinsia. Tak hanya tangisan, ucapan dan doa pun membanjiri rumah Alinsia di Semarang. Akhirnya pada Sabtu 20 Mei 2023, Alinsia pun dibawa ke Gerobokan, ke pemakaman tempat istirahat terakhir untuk Alinsia. Di sana terlihat jelas rasa kehilangan dari keluarga, terutama orang tua Alinsia yang tak menyangka sang anak berpulang begitu cepat. Memegangi foto sang adik Alinsia, kakak dari Alinsia menginginkan pihak kepolisian secepatnya mengusut tuntas kasus ini dan menangkap siapapun pelaku yang menyebabkan sang adik meninggal dunia. Pihak kepolisian yang terus menyelusuri kasus ini bahkan kini menemukan 1 nama yang dicurigai oleh pihak kepolisian. Seorang pemuda bernama Ahmad Nasir berusia 22 tahun. Bukan tanpa alasan atau tanpa bukti pihak kepolisian mencurigai Ahmad Nasir. Ternyata pada tanggal 3 Mei 2003, Alinsia dengan Muhammad Nasir ngobrol di sosial media. Bahkan memang ternyata lelaki tersebut adalah penghuni kosan di tempat Alinsia pingsan dan kejang-kejang. Polisi pun menemukan beberapa kejanggalan di HP Alinsia.
terlihat Alinsia sedang mengobrol dengan Ahmad Nassir dengan segala percakapan dari awal hingga akhirnya bertemu. Namun berbeda dengan ponsel Ahmad Nassir sudah menghapus semua percakapan antara dirinya dengan Alinsia di sosial media Instagram. Bahkan saat polisi memintai keterangan dari teman Alinsia meyakinkan kalau orang terakhir yang menyebut Alinsia adalah Ahmad Nassir. Dengan segala bukti-bukti yang ada, pihak kepolisian pun menanyai Ahmad Nassir hingga kini. Ahmad Nassir nampaknya tak bisa mengelak lagi, mengakui semua perbuatannya dan menceritakan kronologi kejadiannya. Menurut Ahmad Nassir, dirinya memang berkenalan dengan Alinsia di sosial media. Dan dirinya pun mengakui sempat menodai Alinsia saat Alinsia lemah, bahkan setelah Alinsia meminum minuman keras. Pengakuan Ahmad kepada pihak polisian, dirinya mengenal Alinsia saat di sosial media, sering ngobrol hingga akhirnya janjian ketemuan. Ahmad sendiri yang menjemput Alinsia. Akhirnya dia menjemput Alinsia dengan motor dan dibawa ke kos-kosannya. Di kosan keduanya minum minuman keras. Menurut Ahmad, dirinya tak melakukan paksaan kepada Alinsia. Alinsia minum atas keinginan sendiri. Saat Alinsia lemah, Ahmad menodai Alinsia. Namun setelah melakukan aksinya, Ahmad nampak tak melihat Alinsia akan bangun. Alinsia pun nampak lemas, bahkan tak sadarkan diri. Ahmad pergi meninggalkan Alinsia di kosannya. Saat itu Ahmad keluar membeli susu beruang dan juga air kelapa. Di kosan meminumkan air tersebut kepada Alinsia, namun nampaknya Alinsia makin kejang-kejang membuat Ahmad panik. Ahmad meminta tolong kepada teman-teman kosannya hingga akhirnya membawa Alinsia ke rumah sakit. Ahmad mengaku kalau dirinya nggak tahu Alinsia anak pejabat. Bahkan Ahmad yang mengakui menodai Alinsia menyebutkan dirinya pun tak menyangka saat menodai Alinsia memang sudah lemah tak berdaya. Ahmad mengaku minta maaf dan siap menjalani hukuman yang ada. Di sisi lain, menurut keluarga tak percaya kalau ini adalah tindakan pertama Ahmad dan yakin Ahmad kerap merayu wanita untuk datang ke kosannya hanya untuk disetubuhi. Pihak dari keluarga pun menginginkan pelaku dihukum yang seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus kali ini, ditunggu bahasan kasus lainnya. Semoga kasus ini jadi pelajaran untuk kita semua.